Nah, sebelumnya untuk teman-teman semua, untuk teman-teman webinar yang baru kali ini adalah webinar pertama dari Didimex Berjangka Makassar. Nah, di kesempatan kali ini kita akan lebih banyak mengulas mengenai metode ataupun strategi yang bisa kita manfaatkan di dalam bertransaksi di industri forex. Nah, untuk di kali ini tema kita di hari ini adalah strategi profit konsisten dalam trading forex. Untuk teman-teman yang baru datang boleh cek apakah suara saya sudah kedengaran. Bisa di chat. Itu kalau misalkan teman-teman bisa dengar, bisa di chat. Oke. Ya. Oke. Nah, udah semua. Oke. Nah, pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman webinar di Didimex Berjangka Makassar. Yang pertama, kali ini kita akan membahas mengenai strategi profit konsisten dalam trading forex. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Doni Wijaya. Saya seorang trader analis dari Didimex Berjangka. Untuk teman-teman yang ingin melihat info mengenai Didimex Makassar, teman-teman bisa buka Instagram official dari Didimex Berjangka Makassar, itu di Didimex official _Makassar, dan juga di YouTube channel dari Didimex Makassar, itu di YouTube-nya Didimex TV Makassar. Nah, untuk pengantar dari strategi profit konsisten dalam trading forex, perlu teman-teman ketahui bahwa trading forex itu merupakan perdagangan mata uang dari negara yang berbeda. Jadi forex ini adalah merupakan singkatan dari foreign exchange atau pertukaran mata uang asing. Nah, di trading forex ini dilakukan secara online dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui juga, dalam trading forex ini adalah merupakan aktivitas bisnis, ya, ataupun juga bisa dikatakan investasi. Bahkan ini juga bisa menjadi bidang profesi. Nah, jadi teman-teman yang kebanyakan mengkategorikan trading forex adalah salah satu alternatif dari gambling atau judi, perlu teman-teman ketahui juga bahwa sifat dari forex tersendiri ini lebih ke dalam aktivitas bisnis, khususnya untuk teman-teman yang berdagang, ya, bersama mitra dengan Didimex Makassar. Jadi kita memang menganggap bahwa industri forex ini adalah merupakan kegiatan bisnis, ya, dan juga merupakan profesi saya sebagai trader analis. Nah, namun juga trading forex online ini itu mempunyai tujuan, yakni untuk mendapatkan keuntungan, ya, dengan perantaraan broker forex. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin berdagang mata uang asing, ya, trading forex online, teman-teman bisa datang di broker-broker, ya, yang menawarkan ataupun yang menyediakan fasilitas untuk teman-teman bisa bertrading forex. Nah, selanjutnya perlu teman-teman ketahui juga bahwa ternyata data tahun 2018 yang saya dapat dari brokernotes.co itu tercatat bahwa industri forex ini sangat digemari bahkan dari seluruh dunia. Tercatat di brokernotes.co itu ada sekitar 9,6 juta trader, ya, yang terdaftar, ya, dan semakin tahun pasti jumlah trader forex ini semakin meningkat tentunya. Nah, tiap bulan, ya, jumlah trader forex itu semakin bertambah, ya, karena memang teman-teman bisa mengetahui perkembangan forex ini banyak berkembang melalui sosial media, ya. Namun kebanyakan, perlu teman-teman garis bawahi bahwa kebanyakan orang hanya mengenal namun belum benar-benar memahami cara berdagang yang baik di industri forex ini. Sehingga banyak teman-teman mungkin bisa lihat di kalangan luar
banyak yang mengatakan industri forex ini merupakan salah satu sarana untuk gambling dan lain-lain. Namun ketika teman-teman bisa memahami secara mendalam mengenai industri forex ini, teman-teman akan melihat bahwa industri forex ini bisa dijadikan sebagai alternatif bisnis teman-teman sendiri. Ya, jadi semakin banyak jumlah trader di dunia ini, artinya tingkat fluktuasi yang teman-teman bisa dapatkan atau sarana teman-teman untuk bisa berbagi semakin banyak. Ya. Tapi ada banyaknya juga trader-trader yang hanya mengenal dari sisi luarnya saja, tidak terlalu ingin mengetahui lebih dalam mengenai industri forex ini. Nah, untuk kali ini kita akan lebih membahas mengenai industri forex dalam segi bisnis. Nah, ada fakta yang menunjukkan bahwa ternyata 80% trader ketika melakukan trading itu tidak memiliki yang namanya trading plan. Ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang di kali ini sesuai dengan temanya kita adalah strategi untuk mendapatkan profit secara konsisten di industri forex. Nah, untuk mendapatkan, teman-teman bisa mendapatkan yang namanya profit secara konsisten, tentu teman-teman wajib hukumnya memiliki yang namanya trading plan, ya. Karena ibaratnya ketika kita buka usaha, tentu teman-teman wajib memiliki yang namanya aturan dalam bertransaksi. Nah, namun fakta yang terjadi ternyata 80% lebih trader itu tidak memiliki trading plan. Nah, ini yang sangat mirisnya. Jadi teman-teman, mungkin juga teman-teman pernah merasakan atau mungkin saat ini teman-teman masih belum memiliki trading plan sendiri. Sehingga teman-teman dalam bertransaksi itu jadi kacau balau semua. Ya, untuk kali ini kita akan lebih membahas mengenai sebab, ya, karena akibat dari profit yang konsisten itu disebabkan teman-teman pertama-tama harus memiliki trading plan terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya ini adalah perbedaan, ya, gambar perbedaan antara teman-teman yang memiliki trading plan sama teman-teman yang tidak memiliki trading plan. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa mungkin teman-teman bisa evaluasi, mungkin lihat jika teman-teman tidak memiliki trading plan, tentu teman-teman akan sangat kesulitan dalam bertransaksi, ya. Khususnya untuk teman-teman yang trader yang tidak mempunyai trading plan, perasaan yang akan muncul yang pertama itu adalah teman-teman akan selalu panik dalam entry dan exit transaksi, ya. Ada yang bilang profitnya kita pusing dan juga ketika terjadi loss kita juga pusing, ya. Nah, itu karena disebabkan teman-teman tidak memiliki yang namanya trading plan. Nah, sehingga teman-teman selalu galau dalam bertransaksi. Nah, saya rasa teman-teman melakukan transaksi forex ini tentu tujuannya untuk efisiensi, ya. Namun saat teman-teman terlalu fokus untuk efisiensi, teman-teman lupa untuk membuat yang namanya persiapan. Nah, sehingga yang terjadi adalah teman-teman akan lebih panik saat entry maupun exitnya. Ya. Yang kedua, ketika teman-teman tidak mempunyai trading plan, teman-teman akan terus-terus melihat market, ya. 1 jam lihat market, ya, bahkan ada yang kita mungkin tanpa sadari, mungkin setiap menit kita akan terus lihat market. Nah, itu sebabnya kemungkinan besar teman-teman bisa dikategorikan transaksi tanpa memiliki yang namanya trading plan. Nah, ciri-ciri ini sangat bisa teman-teman evaluasi sendiri. Yang ketiga, teman-teman akan kurang istirahat, ya. Teman-teman akan terus begadang, ya. Marketnya bingung mau diapain, ya. Harganya floating, profit maupun floating loss pun juga teman-teman bingung, ya, mau diapain marketnya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika teman-teman melihat market itu akan seperti itu aja, gitu. Jadi market tidak akan, ketika teman-teman lihat market tidak akan naik kalau teman-teman ambil buy, ya, ataupun market akan turun ketika teman-teman lihat market tiba-tiba turun kalau teman-teman ambil posisi sell, ya. Jadi itu tidak mungkin, teman-teman. Jadi hal ini harus teman-teman bisa perbaiki. Nah, selanjutnya mungkin ciri-ciri kalau teman-teman tidak mempunyai trading plan adalah
tidak memiliki alat ukur dalam bertransaksi ya. Jadi transaksinya teman-teman lakukan itu serba seikhlasnya ya, atau teman-teman bilang untung-untungan ya. Jadi teman-teman nggak bisa ukur dalam transaksinya teman-teman goalnya seperti apa ya, hambatannya seperti apa ya, solusinya seperti apa ketika teman-teman terdapat yang namanya kendala dalam trading ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah teman-teman memiliki emosi yang tidak terkontrol. Nah, ketika sudah sampai di saat emosi yang tidak terkontrol, ini teman-teman harus garis bawahi ya. Karena kenapa? Karena emosi yang tidak terkontrol ini bisa menjadikan malapetaka bagi akun teman-teman sendiri. Nah, salah satu contohnya adalah teman-teman tanpa sengaja ya, sengaja ataupun tidak sengaja, teman-teman akan merasa kesal terhadap market ya, yang semulanya teman-teman transaksi mungkin 0,1 lot atau 0,3 lot, tiba-tiba berubah menjadi 1 lot, jadi 3 lot, jadi 4 lot ya, yang memiliki modal yang gede ya. Ya teman-teman hantam satu kali entry ya, tanpa ada ukur yang jelas. Nah, ketika terjadi itu, teman-teman harga turun berbalik arah dari transaksi teman-teman, akhirnya pusing-pusing sendiri ya. Itu adalah salah satu ciri-ciri teman-teman trading tanpa plan. Selanjutnya adalah pasti teman-teman ketika trading tanpa plan, teman-teman akan berjumpa yang dengan namanya adalah margin call ya. Jadi margin call ini sangat akrab sama teman-teman yang bertransaksi tanpa plan. Nah, jika teman-teman mau merubah kebiasaan tersebut, jika teman-teman memiliki trading plan tersebut, teman-teman bisa mendapatkan hal yang sebaliknya. Pertama, ketika teman-teman mempunyai trading plan, teman-teman tidak akan panik lagi saat entry maupun exit ya. Jadi profit dan stop lossnya teman-teman sudah ukur terlebih dahulu. Yang kedua, teman-teman akan jarang melihat market ya, karena teman-teman sudah hitung ya, sudah ukur marketnya seperti kayak gimana. Jadi teman-teman akan jarang melihat market lagi. Yang ketiga, karena teman-teman jarang melihat market ya, dan transaksi teman-teman adalah lebih terukur, tentu jam istirahatnya teman-teman jauh lebih banyak lagi ya, sehingga untuk di esok harinya teman-teman bisa mempunyai planning yang cukup bagus lagi untuk mendapatkan profit lagi ya, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman akan memiliki alat ukur dalam bertransaksi. Nah, hal ini yang sangat penting bahwa teman-teman dapat memiliki alat ukur dalam bertransaksi. Jadi teman-teman ketika teman-teman ingin entry, teman-teman sudah pertimbangkan seperti apa, begitupun teman-teman taking profitnya dengan stop lossnya teman-teman sudah ukur semua ya. Nah, lalu selanjutnya teman-teman mampu memiliki emosi ya yang bisa dikontrol. Nah, ketika teman-teman sudah tidak panik lagi dalam bertransaksi, tentunya teman-teman akan jauh lebih mampu mengendalikan emosi ya, karena memang kita lihat emosi adalah hal wajar bagi manusia, tapi ketika teman-teman memiliki yang namanya trading plan ya, emosi itu teman-teman bisa kontrol. Nah, lalu yang terakhir adalah teman-teman akan sulit call margin ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kenyataannya adalah teman-teman yang memiliki trading plan yang sehat dan baik, tentunya teman-teman akan sulit untuk mendapatkan margin call ya. Ada beberapa kasus yang pernah kita lihat, banyak orang yang kena margin call ya. Sebenarnya margin call itu ya adalah bukan terlalu banyak transaksi ya, tapi memang kebanyakan masalahnya cuma satu ya. Masalahnya adalah transaksi profitnya itu kecil-kecil ya, sedikit-sedikit mereka lepas ya. Namun ketika transaksi floating loss-nya gede ya, mereka tahan terus ya sampai membesar. Yang parahnya lagi, ketika teman-teman sudah memelihara yang namanya transaksi yang loss ini ya, atau floating loss ini teman-teman pelihara, parahnya lagi kalau teman-teman melakukan averaging ya. Bisa nggak lakukan averaging? Bisa saja, tapi teman-teman harus mengukurnya dulu ya. Jadi teman-teman averaging itu memang harus ada alasannya. Nah, tapi kalau untuk saya pribadi, saya tidak sarankan untuk teman-teman melakukan averaging. Karena kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan averaging, tentu banyak hal yang teman-teman harus pertimbangkan. Salah satunya adalah modalnya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak ingin
modalnya teman-teman tergerus, tentunya teman-teman harus memiliki planning yang jelas ya, supaya margin call itu tidak teman-teman jumpai ya. Sehingga teman-teman, kalau saya untuk pribadi, bagi teman-teman pemula khususnya ya, untuk teman-teman pemula wajib teman-teman catat dan teman-teman garis bawahi bahwa melakukan averaging itu adalah hal yang jangan dilakukan ya, atau hal yang kita sebut kita haramkan ya. Ketika teman-teman sudah profesional boleh, terserah, tapi kalau teman-teman masih baru dalam dunia forex, saya sarankan teman-teman jangan melakukan yang namanya averaging ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita untuk profit secara konsisten ya. Untuk teman-teman ingin mendapatkan profit secara konsisten di industri forex, tentunya teman-teman harus memiliki yang namanya trading plan ya. Trading plan ini sudah mencakup hal-hal tersebut. Yang pertama adalah teman-teman mampu atau memiliki mindset sebagai pengusaha atau pedagang ya. Jadi bukan sebagai deposito. Artinya ya teman-teman, ini adalah perlakukan akun trading Anda, lakukan industri Anda itu sebagai suatu usaha ya, atau perdagangan ya. Jangan teman-teman mengharapkan teman-teman akan terus mendapatkan profit ya, sehingga yang terjadi malahnya bukan untung ya, tapi teman-teman akan mendapatkan buntung. Teman-teman harus memiliki konsep trading ya. Kalau teman-teman nggak memiliki konsep trading, teman-teman harus permantap dulu konsep tradingnya. Ada banyak konsep trading yang akan saya sampaikan nanti. Yang ketiga, menerapkan price action ya. Jadi teman-teman, ini price action adalah hal yang bisa teman-teman lakukan, tapi kalau teman-teman nggak mau ambil juga, ini boleh juga ya. Tapi untuk teman-teman yang pemula, khususnya yang pemula, teman-teman harus memiliki yang namanya price action ya. Karena kenapa? Karena price action ini adalah sinyal ya, atau tanda-tanda ya teman-teman, yang dari kemarin-kemarin ini terus berlangsung. Nah, selanjutnya teman-teman harus menentukan risk and reward rasio yang sehat ya. Tentunya ketika teman-teman melakukan transaksi, teman-teman pasti ingin mendapatkan profit yang gede dan resiko yang kecil ya, sehingga teman-teman harus menentukan risk and reward rasio. Selanjutnya teman-teman harus memiliki mampu melakukan transaksi, itu adalah follow the trend. Jadi teman-teman harus follow the trend, karena kalau misalkan teman-teman melawan trend itu akan fatal akibatnya, nanti akan saya sampaikan ya. Selanjutnya buat catatan ya, sebisa mungkin teman-teman harus membuat jurnal transaksi ya. Gunanya adalah untuk mengevaluasi plan yang sudah dijalankan. Nah, jadi cara-cara teman-teman untuk mendapatkan profit secara konsisten adalah memiliki trading plan. Nah, trading plan ini adalah sebagai berikut ya. Ya, ada memiliki mindset sebagai pengusaha ya, konsep trading, menerapkan price action, menentukan risk and reward ya, follow the trend, dan penting adalah teman-teman harus menciptakan jumlah transaksi. Nah, kurang lebih teman-teman bisa melihat bahwa arti dari memiliki mindset sebagai pengusaha atau pedagang, bukan deposito, adalah karena memang konsep trading ya yang ada di forex online ini itu kata dasarnya dari trade ya. Trade kalau teman-teman terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah dagang ya. Jadi dalam hal dagang ya, itu ada yang namanya profit, ada juga yang namanya loss atau rugi ya. Ini dulu ya teman-teman harus ketahui, karena hal ini akan mempengaruhi mental teman-teman dalam bertransaksi di forex online ya. Hukum ekonomi menjelaskan bahwa peluang profit ya itu akan dibarengi yang namanya peluang rugi juga ya. Ada yang namanya peluang profit dan ada juga namanya peluang rugi. Jadi dalam perdagangan tidak ada yang kita namanya untung terus ya. Karena kalau untung terus itu bukan lagi kita berdagang ya, tapi kita menipu orang ya. Jadi hati-hati untuk teman-teman ketika mendapatkan tawaran untuk bertrading forex online dengan resiko 0% ya, dan profit yang gede-gede ya. Karena hal tersebut itu merupakan adalah money game ya.
Nah, namun dalam berdagang tersebut ya, dalam melakukan usaha teman-teman pasti ingin memiliki yang namanya peluang profit yang maksimal ya, dan peluang rugi yang seminimal mungkin. Ya, jadi dari planning tersebut, teman-teman bisa merancang untuk mendapatkan peluang profit yang maksimal dan juga peluang rugi yang minimal. Oke, selanjutnya adalah memiliki konsep trading. Jadi untuk teman-teman yang pemula di industri forex tersebut, teman-teman harus memilih ya, atau mempunyai tipe atau memiliki ciri dalam bertrading ya. Konsep trading yang pada umumnya ini ada beberapa ya. Yang saya biasa bagi-bagi, ada yang pertama adalah scalper, ada yang day trade, ada swing trade, ada long term ya. Kalau untuk scalper ini adalah trader ya, tipe trader yang mengincar profit yang cepat ya. Jadi mereka maunya dapat transaksi, ketika dapat peluang di market mereka langsung akan liquid secepat mungkin ya. Nah, sedangkan untuk day trade, mereka memang yang tipe trader day trade itu fokusnya adalah transaksi dalam forex yang mereka bisa katakan ketika mereka dagang hari ini, kalau bisa memang lepas di hari ini juga ya. Jadi mereka jarang untuk mau bermalamkan transaksi mereka. Yang ketiga ada swing trade ya. Kalau untuk tipe swing trade adalah mereka yang ingin mendapatkan pendapatan yang kurang lebih bisa maksimal dalam bertransaksi. Nah, biasanya untuk jangka waktu swing trade ini jauh lebih lama daripada untuk di day trade ya. Kalau day trade mungkin di harian, sedangkan untuk swing trade kemungkinan besar transaksi mereka akan bertahan kurang lebih sampai seminggu, sampai 2 minggu, bahkan sampai sebulan. Ya, mereka menahan floating dari transaksi mereka, itu floating profit ataupun floating loss. Ya, sedangkan yang terakhir adalah tipe trader yang long term. Ya. Nah, untuk long term ini adalah mereka yang ingin satu kali transaksi saja ya, yang menggunakan time frame yang jauh lebih panjang dibandingkan dari trader-trader yang lainnya. Ya, perlu teman-teman memilih ya, perlu teman-teman ketahui masing-masing karakter dari trader ini ya, entah itu scalper, entah itu day trade ataupun swing trade ataupun long term, ini memiliki ciri khas masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa samakan. Jadi teman-teman harus memilih, teman-teman harus mengerti, teman-teman harus mampu mengenali diri teman-teman sendiri ya. Kalau teman-teman adalah tipe scalper, teman-teman bisa jalankan metode scalper. Tapi kalau teman-teman mempunyai tipe untuk day trade, itu bisa juga ya. Nah, ini nggak bisa diacak-acak. Jadi teman-teman harus tentukan tipe trader teman-teman itu seperti apa. Tentunya dengan pertimbangan high risk high return ya, dan juga low risk low return ya. Jadi untuk tipe low risk low return itu adalah merupakan tipe trader yang scalper dan day trade ya. Jadi untuk low risk low return itu lebih condong kepada scalper dan day trade. Nah, namun untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pendapatan yang gede ya, tentu teman-teman akan mendapati juga yang namanya peluang risiko yang besar ya. Ketika teman-teman adalah tipikal orang yang ingin mendapatkan hasil yang gede ya dalam bertransaksi, teman-teman bisa menggunakan yang namanya swing trade ataupun long term. Oke. Nah, selanjutnya dalam trading plan, teman-teman harus juga bisa menerapkan yang namanya price action. Ya. Artinya price action adalah konfirmasi. Ya. Dalam market, khususnya di forex ataupun di gold, market itu bergeraknya fluktuatif ya, ada naik dan juga turun. Nah, sebagai alat bantu untuk teman-teman ingin mengambil harga di titik tersebut atau di area tersebut, teman-teman harus memiliki yang namanya price action atau konfirmasi. Nah, tentunya teman-teman untuk melihat price action ini ada banyak sekali. Ada yang melihat price action itu berdasarkan candle, ada yang melihat price action ini berdasarkan patternnya, dan ada juga
teman-teman trader yang melakukan price action ini berdasarkan indikator, ya. Jadi teman-teman adalah hal yang tidak bisa kita samakan semua. Jadi masing-masing trader ini mampu mengenali dirinya sendiri. Kalau teman-teman trader nggak bisa atau sulit mengenali diri teman-teman sendiri, ya, butuh bantuan konseling, berarti teman-teman memang harus datang ya di konsultan trader, ya. Teman-teman bisa konsultasikan trading plan teman-teman sendiri di masing-masing perusahaan pialang, ya, supaya teman-teman juga mampu memiliki yang namanya trading plan, ya. Karena kalau saya ulang kembali, karena kalau teman-teman tidak memiliki trading plan, transaksi teman-teman akan selalu kacau, ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa menerapkan trading plan yang baik, ya. Nah, selanjutnya adalah dalam trading plan, teman-teman harus menentukan risk and reward ratio yang sehat, ya. Risk and ratio yang sehat ini memang teman-teman harus butuhkan, ya, atau kita sebut namanya RR. Jadi RR ini sangat penting di teman-teman di dunia industri forex, karena ada yang mengatakan, pepatah bilang you never always true, ya. Jadi kamu nggak akan selalu selamanya benar. Akan ada tiba saatnya teman-teman akan melakukan salah analisa, ya. Makanya untuk mengantisipasi yang namanya kesalahan dalam menganalisa market, teman-teman butuh yang namanya rasio, ya. Jadi yang paling penting untuk mendapatkan profit secara konsisten adalah di bagian ini, ya. Jadi teman-teman harus memiliki yang namanya rasio yang sehat dalam bertransaksi. Banyak teman-teman yang saya lihat juga, bahkan saya pernah bersama-sama bertransaksi, namun lebih banyak teman-teman mengalami yang namanya loss, ya. Kita beberapa kali lihat banyak transaksi yang tidak sehat. Salah satunya kita tidak menerapkan yang namanya rasio, sehingga ketika kita transaksi harga naik, ya, harga profit pun kita pusing, ya. Begitupun apalagi kalau kita teman-teman mengalami kerugian, ya, floating loss, makin pusing lagi, ya. Jadi makanya untuk mengantisipasi tersebut ataupun emosi teman-teman dalam bertransaksi, wajib teman-teman memiliki yang namanya rasio dalam bertransaksi, 1:1, 1:2, 1:3, ya. Kalau misalkan area stop loss-nya teman-teman adalah 2 poin, berarti kalau teman-teman menggunakan rasio 1:1, berarti reward teman-teman juga adalah 2 poin. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin, ya. Jadi teman-teman harus konsisten dengan rasio yang teman-teman gunakan, ya. Selanjutnya adalah follow the trend, ya. Follow the trend. Jadi banyak trader juga, ya, yang mengabaikan yang namanya trend, ya. Jadi trend ini sangat penting bagi teman-teman trader ketahui bahwa dalam trend artinya kita akan mengikuti pelaku pasar dalam industri forex tersebut, ya. Tentu teman-teman sudah ketahui pelaku-pelaku pasar di industri forex ada banyak orang-orang besar, bahkan industri-industri perusahaan-perusahahaan yang besar di sana, ya. Jadi kalau teman-teman ibaratnya ingin melawan tren, ya, ketika trennya naik teman-teman untuk ambil sell, maksa untuk ambil sell, teman-teman artinya siap-siap untuk melawan secara tidak langsung, teman-teman melawan industri-industri yang besar tersebut, ya. Tentu teman-teman akan mengalami kegagalan atau kekalahan. Nah, dalam tren itu ada 3. Ya, kalau teman-teman bisa lihat ada 3 tren, ada uptrend, ada sideways, dan ada downtrend. Nah, tentunya kalau untuk di uptrend, teman-teman bisa lihat yang di market ini, ya. Ciri-ciri untuk market uptrend adalah market akan mengalami kenaikan yang besar, ya, atau yang tinggi. So, ya. Setelah dari ini, market akan mengalami yang namanya koreksi, ya. Jadi ibaratnya kalau teman-teman perhatikan tren, area yang namanya ini adalah area primary, ya, area yang pertama dalam bertransaksi, ya, dalam tren. Jadi area primary ini adalah area-area dari big boss ini, ya, dari perusahaan-perusahaan besar ini yang membeli market ini, ya.
atau komoditi atau currency tersebut adalah big boss-nya ya, atau pelaku pasar yang besar. Melakukan pembelian, akhirnya harga naik gede-gedean. Setelah harga naik ya, mulailah juga para retail atau pedagang-pedagang kecil mulai masuk juga ya, akhirnya harga naik. Nah, ketika harga naik, pedagang-pedagang yang besar tadi ini, pelaku pasar yang besar tadi ini, itu melakukan taking profit ya. Makanya kenapa harga market itu biasanya akan turun dulu ya. Nah, untuk menandakan dari market ini untuk uptrend, teman-teman bisa melihat ketika dia turun ya. Ini adalah namanya adalah secondary. Jadi ada primary yang pertama, yang kedua ini ketika harga koreksi atau turun, ini adalah namanya secondary trend ya. Biasanya dia akan tidak lebih rendah daripada low di harga sebelumnya ya. Nah, setelah sampai di sini, market akan kembali naik ya. Market akan kembali naik, membentuk yang namanya higher high ya. Higher high ya, lebih tinggi daripada higher sebelumnya. Nah, setelah itu akan terus berlangsung seperti itu ya. Primary, secondary dan tersebut dan lain-lainnya. Nah, tren yang kedua ada namanya downtrend ya. Untuk di downtrend ini, market kebalikan dari uptrend tadi ya. Berarti arah market itu akan lebih melemah ke depannya ya. Ciri-cirinya adalah mereka akan membuat low ya, harga rendah yang panjang daripada harga sebelumnya. Market akan turun. Setelah itu market akan membentuk yang namanya secondary atau koreksi untuk market ya. Marketnya tidak akan lebih tinggi daripada harga sebelumnya, kemudian market akan kembali lanjut turun ya, melebihi dari lower low market yang sebelumnya. Dan ini kan berlangsung terus menerus sampai tren ini selesai. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah tren sideways. Jadi tren sideways ini adalah merupakan tren konsolidasi ya. Tanda-tandanya adalah market ini bergerak di area itu aja ya. Jadi harga high-nya sama dengan harga high yang sebelumnya, begitupun harga low-nya sama dengan harga low sebelumnya. Ya, perlu teman-teman koreksi jika teman-teman trader yang pemula, jangan bertransaksi di market yang seperti ini ya, atau sideways ya. Karena untuk teman-teman yang trading di sideways ini akan lebih banyak mengalami kendala ya, dan perlu teknik-teknik khusus untuk dalam bertransaksi di tren yang lagi sideways. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah ini saya hapus dulu. Oke. Jadi selanjutnya adalah dalam trading, teman-teman juga wajib membuat yang namanya jurnal transaksi ya. Jurnal transaksi ini gunanya sebagai alat ukur ya dalam kinerja teman-teman selama trading menggunakan trading plan tersebut. Apakah pendapatannya teman-teman dalam trading itu sudah cukup, lebih, atau malah kurang ya, atau teman-teman lebih banyak mengalami yang namanya loss. Kalau teman-teman banyak mengalami loss, catatan ini akan sangat penting ya. Jadi teman-teman ketika terjadi transaksi profit, teman-teman tahu alasannya karena kenapa. Begitupun juga ketika terjadi yang namanya loss, teman-teman juga bisa tahu alasannya karena kenapa ya. Jadi teman-teman wajib memiliki yang namanya jurnal transaksi. Kalau teman-teman masih bingung untuk jurnal transaksi, teman-teman bisa datang di DDMax ya, kantor DDMax di Makassar ya, di Jalan Racing Center. Teman-teman bisa berkunjung, ataupun mungkin teman-teman dari konsultan analisnya bisa membantu teman-teman. Teman-teman bisa hubungi mereka untuk membantu bagaimana cara membuat jurnal yang baik dalam bertransaksi ya. Jadi kurang lebih dari keseluruhan ya metode seminar online kita pada hari ini,
lebih banyak kita akan membahas, lebih banyak kita telah membahas ya mengenai trading plan. Jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini, bagaimana cara kita untuk mendapatkan profit secara konsisten di pasar modal ya, atau di industri forex. Tentu teman-teman, kata kuncinya adalah trading plan ya. Trading plan ini merupakan hal yang sederhana, namun banyak orang menganggap remeh mengenai trading plan ini ya. Karena teman-teman ketika trading tanpa menggunakan trading plan, ibaratnya teman-teman berkendara tapi tidak tahu tujuannya kemana ya. Jadi teman-teman ke tempat A, teman-teman bingung ya, tempat B juga teman-teman bingung, jadi semuanya serba bingung semua ya. Begitupun dengan hasil yang teman-teman akan dapatkan juga akan memusingkan ya. Tentunya teman-teman ketika melihat transaksi tanpa trading plan jauh lebih sulit bertransaksi ketimbang teman-teman memiliki trading plan ya. Jadi dari seminar online kita pada hari ini, kita lebih banyak membahas mengenai trading plan.